hitam putih jalan yang dilalui, semua ada dalam pandangan mata Allah. Berbaliklah, bertobatlah, wahai manusia. Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini memberikan kita suatu peringatan agar kita menjaga supaya tidak ada seorang pun dari antara kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Apa perkara yang selalu menjauhkan kita dari kasih karunia Allah? Kasih karunia Allah itu tetap ada sampai selama-lamanya. Kasih karunia Allah itu adalah percuma untuk semua orang. Tetapi apakah perkara yang akan atau yang berpotensi menjauhkan kita dari kasih karunia Allah? Pertama, diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk tidak mahu mendekat kepada Tuhan, ketika kita memilih untuk hidup mengikuti jalan kita sendiri, tidak mahu diperintah, tidak mahu dikuasai oleh Roh Tuhan yang membawa kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Kedua, ketika kita tidak memperhatikan orang lain, ketika kita merasa disakiti, kita merasa diperlakukan secara tidak adil, maka kita mulai ada kepahitan terhadap orang lain. Kita mulai tidak peduli, kita mulai membenci. Maka hal-hal seperti ini merupakan akar yang pahit yang menjalar di dalam hati kita, di dalam seluruh hidup kita, sehingga membuat iman kita, kasih kita terhadap sesama semakin pudar. Sedangkan jika kita mengasihi Tuhan, itu harus dimanifestasikan melalui sikap kita terhadap orang lain. Firman Tuhan menegaskan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ketika kita merasa diperlakukan secara tidak adil, kita melihat perlakuan orang yang tidak baik terhadap kita, akar pahit mulai tumbuh, mulai muncul. Sebagai orang yang percaya Tuhan, yang sepatutnya tekun membina hubungan setiap hari dengan Tuhan, di dalam doa, di dalam merenungkan firman Tuhan, ketika kita mengevaluasi diri kita dan kita perhatikan, mungkinkah di sepanjang hari ataupun di sepanjang minggu ada akar pahit yang telah menjalar, yang telah bertumbuh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita.
Mungkin itu diakibatkan oleh sikap orang lain yang negatif terhadap kita. Saudara-saudari, mari waspada, karena rupa-rupanya akar pahit ini tanpa sadar boleh membawa kita, boleh mengheret kita menjauh dari kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Akar pahit ini akan menimbulkan kerusuhan, menimbulkan pertentangan, menimbulkan salah faham, menimbulkan ketidaksatuan, dan akhirnya mencemarkan persekutuan. Mencemarkan persekutuan sesama kita, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di dalam lingkungan di mana kita berada. Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya Tuhan, kita adalah duta kerajaan Allah yang membawa damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, bahkan kecemaran. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita agar kita tidak menjauh dari jalan Tuhan. Jika ada akar pahit yang mulai tumbuh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, mari kita cepat-cepat mencantas hal-hal tersebut dengan firman Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih karena hari ini Engkau memperingatkan kami akan firman-Mu, agar kami senantiasa menjaga diri kami, menjaga pikiran dan hati kami. Ketika mungkin di dalam sehari atau di dalam seminggu kami menerima perlakuan yang negatif daripada orang lain, yang membuatkan kami tidak suka, yang membuatkan kami disakiti, sehingga mulai timbul akar pahit di dalam hati kami yang tanpa sadar membawa kami, mengheret kami menjauh dari persekutuan yang erat dengan Tuhan, dari hubungan yang kudus dengan Tuhan, sehingga menyebabkan kami hidup di dalam kepahitan, hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam prasangka yang buruk, hidup di dalam keadaan yang tidak tentram, yang tidak senang terhadap orang lain. Tuhan, hari ini kami mau belajar memeriksa diri kami, dan kami mohon Tuhan, tolong bantu kami di dalam mengatasi setiap keadaan yang sulit maupun keadaan yang kami lihat mudah, tetapi seringkali menjadi perangkap bagi kami. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.